Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dia Jayasari pada mata pelajaran kearsipan. Nah, Ibu mau melanjutkan untuk bab yang kemarin ya, cara indeks. Nah, untuk cara indeks ini sebenarnya masuknya ke dalam bab 4. Kita loncat ya, bab 3-nya kita lewatin dulu karena bab 4 ini lebih sulit dibandingkan bab ketiga. Nah, di sini Ibu mau melanjutkan untuk nomor yang 11 sampai dengan 20 ya. Yang di sini kemarin kan 10 sampai 11, sekarang kelanjutannya 11 sampai 20. Nah, di sini sudah ada beberapa soal sebagai contoh buat kalian. Yang pertama, kita akan mengindeks tentang lembaga ya. Kalau lembaga atau yayasan atau perusahaan itu berbeda dengan kita mengindeks nama orang. Kalau nama orang setiap unit, di sini kan ada 3 unit. Setiap unit itu harus dipergunakan, jadi dipisah-pisah namanya. Tetapi kalau untuk lembaga, yayasan, kemudian perusahaan, kita menggunakan hanya 2 unit saja, yang 3 unit kita kosongkan. Sengaja buat apa? Buat mempermudah kalian untuk mengindeks. Nah, kita mulai dari PT Indomaret. PT Indomaret ini kalau perusahaan atau badannya kan bentuknya PT ya, tapi nama dari perusahaan itu apa? Indomaret. Jadi kalau untuk lembaga atau perusahaan, nama itu didahulukan di depan, kemudian untuk status lembaga atau bentuk badan usahanya atau bentuk perusahaannya ditaruh di bagian belakang atau di unit 2. Nah, berarti di sini PT Indomaret diindeks menjadi Indomaret, kemudian PT-nya dijabarkan perusahaan terbatas. Nah, kemudian diindeks menjadi I dan N. Selanjutnya adalah PT Jasa Marga. Namanya apa perusahaannya? Jasa Marga. Ini jangan dipecah dibalik ya, karena kan ini bukan nama orang. Berarti tetap Jasa Marga. Kemudian ini perseroan. Bukan perusahaan terbatas, perseroan terbatas. Yang salah. Perseroan terbatas. Nah, ini juga perseroan terbatas, disingkat menjadi J dan A. Kemudian ada Rumah Sakit Fatmawati. Lembaganya atau perusahaannya namanya Rumah Sakit. Namanya apa? Fatmawati. Oke, Fatmawatinya ditaruh di depan. Kemudian nama perusahaan atau lembaga atau badannya adalah Rumah Sakit. Rumah Sakit. Disingkat 2 huruf di depan dalam unit 1 disingkat FH. Selanjutnya adalah Bandara Soekarno-Hatta. Di sini namanya adalah Soekarno-Hatta, sedangkan bentuk badannya adalah bandara atau bentuk usaha atau jenisnya atau lembaganya bandara ya, atau perusahaannya. Berarti di sini adalah Soekarno-Hatta didahulukan, kemudian bandaranya ditaruh di belakang, disingkat menjadi SO. Kemudian selanjutnya adalah toko obat Boyke. Namanya nama toko itu apa? Boyke. Jenis usaha atau badan atau lembaga atau perusahaannya apa? Toko obat. Jadi taruh di belakang. Boyke taruh di depan, kemudian toko obatnya taruh di belakang. Disingkat B dan O. Selanjutnya adalah firma 45. Nah, di sini firma ini bentuk badan, 45 ini nama perusahaannya. Kita jabarkan 45 ini dengan kepanjangan huruf ya. 4, tanda penghubung, 5, kemudian firma. Nah, di sini disingkat E dan M. Selanjutnya adalah PT 3 Roda. Namanya adalah 3 Roda. Kemudian PT-nya disingkat Perseroan Terbatas. Kemudian indeksnya adalah T dan I. Selanjutnya KUD. KUD ini adalah kepanjangan dari Koperasi Unit Desa. Nah, bentuk lembaganya apa? Koperasi. Nama lembaganya apa? Unit Desa. Nah, di sini ditulis unit 1-nya Unit Desa, lembaganya di unit 2 yaitu Koperasi. Disingkat atau diindeks menjadi U dan N. Selanjutnya adalah PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api. Namanya apa perusahaannya? Kereta api. Bentuk badan usahanya apa? Perusahaan jawatan. Nah, di sini ditulis kereta api, kemudian di sini adalah perusahaan jawatan.
disingkat menjadi K dan A. Kemudian BRI. Nah, ini ada dua cara. Kalau BRI ini bisa kita menggunakan singkatan ini langsung diindeks. Diindeksnya tetap di unit 1 aja, karena dia hanya satu suku ya, kalau disingkat. Satu suku nama. Di sini diindeks menjadi B dan R. Kemudian kalau PT BRI, nah, ini nomor 30 yang di sini ini sering banget keluar di uji kom kelas 12. Kalau PT BRI begini, diindeksnya menjadi unit 1-nya BRI, unit 2-nya adalah perseroan terbatas. Disingkat sama BR. Selanjutnya adalah perusahaan kayu Kalimantan. Nah, di sini nama perusahaan atau nama lokasi atau nama negara atau nama lembaga perusahaannya apa? Kalimantan. Jenis perusahaannya atau lembaganya ditaruh di nomor 2, perusahaan kayu. Disingkat menjadi K dan A. Kemudian selanjutnya adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia. Yang dititikberatkan apa? Republik Indonesia. Kemudian unit 2-nya adalah Kedaulatan Besar. Disingkat menjadi RE. Diindeks ya, RE. Kemudian Kedaulatan Besar Australia. Di sini yang dititikberatkan adalah Australia. Kemudian unit 2-nya Kedaulatan Besar diindeks, disingkat menjadi A dan U. Selanjutnya, Departemen Kehutanan. Di sini yang dititikberatkan nama departemennya apa? Kehutanan. Kemudian unit 2-nya adalah departemen. Diindeks menjadi K dan E. Selanjutnya adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Yang dititikberatkan namanya adalah Pendidikan Tinggi. Kemudian unit 2-nya adalah Direktorat Jenderal. Ini nama lembaganya. Disingkat menjadi PE. Kita lihat benar nggak ya? Direktorat Jenderal. Nah, nih PE benar kan? Selanjutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Yang dititikberatkan adalah namanya lembaga itu Perwakilan Rakyat. Kemudian unit 2-nya adalah Dewan. Disingkat menjadi P dan E. Selanjutnya adalah Kabupaten Gondangrejo. Namanya dulu, wilayahnya itu mana? Diutamakan Gondangrejo. Kemudian unit 2-nya adalah Kabupaten. Selanjutnya Kabupaten Gunung Kidul. Daerahnya dulu diutamakan Gunung Kidul. Unit 2-nya adalah Kabupaten. Oh, ini belum diindeks ya. Gondangrejo disingkat G dan O. Selanjutnya Gunung Kidul G dan U. Nah, intinya adalah ketika kita mengindeks lembaga, yayasan, perusahaan, kemudian apalagi ya, toko, usaha, ini kita menggunakan 2 unit aja yang digunakan untuk mempermudah kita mengindeks. Tapi kalau nama kita menggunakan 3 unit ya. Nah, kalau lembaga kita hanya menggunakan 2 unit saja sudah cukup. Nah, ini ada beberapa koreksi dari kemarin ya, link yang saya share di Camilo yang ini, seperti toko obat Boyke, ini ada kesalahan, dia salah indeks ini. Nah, ini sudah saya benarkan sebentar. Toko obat Boyke itu, nah ini dia salah ya, Boyke obat toko. Ini udah saya benarkan di sini, toko obat Boyke. Sebentar, toko obat Boyke nah ini di sini nih. Nah, sudah saya benarkan. Nah, ini semoga bermanfaat aja ya video pembelajaran ini. Ibu akhiri untuk video pembelajaran ini, kurang lebihnya minta maaf. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan menambah wacana keilmuan kalian. Sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.